Shalom, sekali lagi kita bersama di dalam renungan singkat kita. Dan hari ini saya akan meneruskan pelajaran tentang bulan yang keempat, yaitu bulan Tammuz. Ya, di dalam bulan Tammuz seperti yang kita pelajari bahwa bulan ini bermula dari penghujung bulan Jun dan berakhir pada sekitar penghujung bulan Julai, yang menurut kalender kita hari ini. Nah, bulan Tammuz ini juga sangat berkaitan dengan suku Ruben. Ya, suku Ruben. Nah, kalau kita mempelajari firman Tuhan, Ruben merupakan seorang, yaitu anak sulung Yakub yang sepatutnya menerima hak kesulungan dan berkat-berkat berganda berbanding dengan adik-beradiknya yang lain. Ya, tetapi Ruben tidak menjaga hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, sehingga karena perlakuannya yang sembarangan itu, maka berkat-berkat itu telah diambil daripadanya dan diberikan kepada adik-beradiknya yang lain, yang sepatutnya dia yang menjadi pemimpin karena dia yang sulung. Nah, karena apa yang telah dilakukan oleh Ruben itu sangat mengaibkan keluarga mereka, bahkan mengaibkan dirinya dan keturunannya, yaitu dia bersetubuh dengan istri ayahnya. Itu dapat kita lihat di dalam Kejadian 35 ayat 22. Nah, kita melihat seterusnya daripada firman Tuhan, ya, di dalam Kejadian 49 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Ya, ketika Yakub memberikan berkat-berkat kepada anak-anaknya sebelum ia meninggal. Nah, ini yang dikatakannya tentang Ruben. Ayat yang ketiga dan keempat, dia katakan, Ruben, kamulah anakku yang sulung, kekuatanku dan permulaan keperkasaanku, terunggul dalam keluhuran, terunggul dalam kegagahan. Kamu yang meluap seperti air, tidak lagi menjadi yang terunggul, karena kamu telah menaiki peraduan ayahmu, kemudian menodainya. Ia telah menaiki tempat tidurku. Ini perkataan Yakub. Kita akan mempelajari sedikit sebanyak daripada kejadian ini, mengapa sampai Ruben hilang berkat-berkat yang sepatutnya ia terima, ya, sebagai anak sulung. Kita menelusuri tentang perjalanan hidup keluarga Yakub. Ya, ada beberapa perkara yang terjadi di dalam keluarga Yakub ketika mereka sedang berpindah dari satu tempat ke tempat di mana Tuhan menetapkan mereka, ya, dan keadaan ini, apa yang terjadi dalam keluarga mereka adalah kematian demi kematian. Ya, ada beberapa berlakunya kematian dalam keluarga daripada Yakub ini, dan selain daripada itu terjadinya sebuah keganasan, ya, ketika Dina, adik perempuan mereka ini, anak daripada Yakub ini, diperkosa, sehingga adik-beradik daripada Ruben ini memberontak dan membunuh generasi ataupun kaum lelaki daripada keluarga lelaki yang telah memperkosa adiknya, ya. Dan dalam keadaan itu mereka keadaan itu membuatkan perasaan Ruben berkecamuk. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Ya, seperti kita hari ini, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin membuatkan hati kita tidak tenang. Hati kita berkecamuk, emosi kita sangat keletihan. Demikianlah yang terjadi kepada Ruben. Ya, di dalam keletihannya itulah, ya, dalam kelelahan emosinya itulah dia ingin mencari sebuah penenang. Ya, dia ingin mencari sebuah tempat di mana ia ingin bersandar dan merehatkan, ya, keadaan emosinya yang berkecamuk itu. Dan pada ketika itulah dia meniduri, ya, dia meminta belas kasihan ataupun meminta ketenangan melalui layanan daripada Bilha, sehingga ia tidur bersama dengan istri ayahnya. Nah, betapa bahayanya ketika kita tidak berjaga-jaga di dalam hidup ini, ya, seperti keadaan Ruben. Maka tanpa sadar ia telah melepaskan berkat yang sepatutnya ia
peroleh. Ya, apakah berkat-berkat itu? Ya, itu adalah berkat kesulungan dan yang sepatutnya ia terima. Tetapi berkat itu telah dialihkan kepada Yusuf. Ya, Yusuf, anak daripada Rahel, sepatutnya itu adalah milik Ruben sebagai anak sulung daripada seluruh ahli keluarga, seluruh adik-beradik itu. Tapi ia telah dialihkan kepada Yusuf karena perlakuan Ruben yang sembarangan. Nah, selain itu berkat yang kedua yaitu berkat kepimpinan. Sepatutnya Ruben yang memimpin adik-beradiknya, Ruben yang sepatutnya memimpin generasi mereka. Tetapi berkat itu telah dialihkan kepada Judah. Ya, berkat yang seterusnya adalah berkat keimaman. Seharusnya lah Ruben dan keturunannya yang akan memimpin umat-umat Israel, tetapi sebaliknya yang terjadi bahwa dia telah menodai dirinya sehingga berkat itu turun kepada Lewi, yaitu berkat keimaman. Tetapi apa yang diperoleh oleh Ruben? Dia hanya menerima kutukan. Karena perlakuan dan sikapnya itu dia telah dikutuk. Ya, dia telah dikutuk oleh Tuhan. Nah, seterusnya kita melihat apakah lagi yang Ruben dan keturunannya lakukan. Ketika mereka sedang berperang, ya mereka hampir memasuki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Mereka memerangi sebuah suku lagi. Dan setelah mereka berperang di situ dan mereka menang, Ruben dan keturunannya berkeputusan untuk tinggal dan menetap di tempat itu. Sebenarnya itu adalah kawasan di luar daripada tanah perjanjian yang sepatutnya menjadi milik mereka. Tetapi Ruben dan keturunannya memilih untuk tinggal di luar dari kawasan yang telah Tuhan tetapkan untuk menjadi bahagian mereka. Nah, persoalannya, apakah kita hari ini tahu bahwa di dalam hidup kita ada berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan telah siapkan dalam hidup kita? Dan apakah kita memilih seperti Ruben? Itu kembali kepada pilihan. Pilihan untuk menjaga hidup kita tulus kudus di hadapan Tuhan, ataupun kita menjadi seperti Ruben, mengaibkan dirinya dengan melakukan kejahatan di mata Tuhan, bahkan membuat pilihan-pilihan yang bukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang teguh, menjadi orang-orang yang kuat. Walaupun berhadapan dengan segala macam keadaan yang terjadi di dalam keluarga kita, jangan sekali-kali kita membuat keputusan yang salah dalam hidup kita, karena itu akan memberi kesan kepada generasi yang akan datang. Setiap keputusan yang kita lakukan hari ini itu menentukan siapa kita dan apa yang akan generasi kita tuai setelah itu. Itu sebabnya dalam segala situasi tetaplah bertahan. Mari kita lalui proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dengan sebuah ketabahan, dengan sebuah pandangan mata yang tertuju dan terarah kepada Allah yang menguatkan kita. Jangan berharap dengan kekuatan kita, karena memang kita tidak mampu. Tetapi bersandarlah kepada Dia yang memanggil kita keluar dari perhambaan kepada terangnya yang ajaib, kepada janji-janji yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Bertahan sampai akhir sehingga engkau meraih segala janji-janji dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang mengasihinya. Karena Tuhan menjanjikan yang terbaik bagi kita. Jangan sampai kita membuat pilihan yang kurang baik. Karena kembali itu tergantung pada pilihanmu. Tuhan telah menyediakan semua yang terbaik, tetapi bergantung kepada pilihan kita. Apa yang kita pilih dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga untuk pelajaran hari ini. Kami bersyukur bahwa kami mengerti Bapa di dalam hidup ini ada pilihan-pilihan yang harus kami tetapkan. Dalam segala kondisi, dalam segala situasi yang kami hadapi, tolong kami untuk jangan mudah menyerah, jangan mudah kepenatan, jangan mudah Bapa Surgawi untuk melepaskan
kepenatan, kelelahan emosi kami kepada perkara-perkara yang tidak kekal, kepada perkara-perkara yang meragut berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Tolong kami untuk berpegang teguh, tolong kami untuk tetap bertahan, tolong kami untuk tetap kuat di dalam apapun situasi. Ini doa kami, jadilah kepada kami sesuai dengan iman kami kepada pencipta kami, Yesus Kristus, yang telah menebus kami keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak Tuhan yang dikasihi, buat pilihan yang tepat dalam hidupmu supaya engkau dapat meraih setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.